Salam sehat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita berjumpa dengan Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Kamis 6 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi ini untuk kasih dan berkat-Mu yang sungguh kami nikmati. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Pagi ini firman-Mu akan menyapa kami. Layakkan kami ya Allah Roh Kudus, agar kami mendengar dengan baik, memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal 17, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini, kehidupan pelayanan. Akgan katuan lan pak kamayan. Menjadi seorang pelayan tidaklah mudah, karena ketika memberi diri ke dalam pelayanan pemberitaan Injil, maka saat itu juga kita akan menghadapi berbagai tantangan, kesusahan, bahkan penderitaan. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi di wilayah itu. Mereka mengalami tantangan oleh karena provokasi orang Yahudi yang lain yang juga datang ke Tesalonika. Walaupun mengalami tantangan, namun mereka tetap bersuka cita oleh karena ada pula sejumlah orang-orang Yahudi yang ada di kota Berea justru lebih terbuka kepada Injil, menerimanya dan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran Paulus dalam kitab suci, sehingga untuk melepaskan Paulus dari provokasi orang-orang Yahudi yang lain di Tesalonika, maka orang-orang Berea menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita saat ini, kita dapat belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil selalu mendapat tantangan. Selain berat dan beresiko, juga siap untuk dimusuhi, bahkan dibenci ketika firman-Nya terus-menerus dikabarkan. Namun, kita harus yakin bahwa ada berbagai cara yang dapat dipakai oleh Tuhan
untuk mendukung dan menolong kita dari setiap tantangan itu. Karena itu, marilah kita imani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Tetaplah semangat mengabarkan firman Tuhan, walaupun engkau dibenci, sebab Tuhan akan selalu menolong kita dengan caranya setiap kali kebenarannya diberitakan. Roh Kudus kiranya tetap menolong kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, pagi ini. Bersyukur atas pimpinan-Mu. Bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami, bagaimana di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan. Roh Kudus Tuhan kiranya menguatkan, memampukan setiap jemaat-Mu di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Ramah. Tuhan, Engkau melihat dan mengenal satu persatu dalam rumah tangga. Hadirlah melengkapi sukacita dan syukur atas semua yang disyukuri jemaat. Hari ini Engkau tambahkan usia setahun lagi, bahkan dalam berupa-rupa sukacita yang dialami jemaat. Lengkapi sukacitanya Tuhan. Kami juga bersama berdoa bagi jemaat yang mengangkat tanggung jawab pekerjaan. Hadirlah Tuhan mendampingi sehingga di tengah-tengah tanggung jawab itu mereka sungguh melihat hanya belas kasihan Tuhan memampukan berkarya dan bekerja melayani, baik di tengah-tengah usaha pekerjaan sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai tim dokter, apapun tanggung jawab jemaat-Mu Tuhan, hadirlah mendampingi mereka. Kami juga berdoa bersama, sehati mendukung seluruh warga jemaat yang harus bekerja, baik di luar rumah maupun di rumah. Kasih dan berkat-Mu nyata. Bapa Sorgawi, kami berdoa bersama mendukung seluruh jemaat yang saat ini harus mendampingi anak-anak dan cucu belajar dari rumah secara online. Kami tahu tidak mudah bagi orang tua, bagi bapak dan ibu, tetapi oleh hikmat Tuhan dan kesabaran, sehingga setiap orang tua, ayah, ibu, opa, oma mampu dengan penuh kesabaran mendampingi anak dan cucu belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersama sehati berdoa untuk warga jemaat yang masih dalam tahap-tahap pemulihan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan tetap memampukan Bapak Efraim Payungalo, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Joni Doa, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Tena, Ibu Selvi yang baru selesai operasi. Juga kami berdoa bagi Mama Jimmy dan yang tidak sempat kami sebutkan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang bergumul karena duka cita. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Bangsa dan negara ini adalah milik Tuhan. Kami doakan pemerintah kami, Tuhan memberkati, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Berkati tim dokter, berkati gugus tugas COVID-19, berkati semua relawan, bahkan yang memberi diri melayani secara penuh. Biarlah kasih dan berkat-Mu terutama
saat ini upaya untuk pengadaan vaksin COVID-19. Tuhan berkati agar boleh berjalan dalam kuasa dari kasih-Mu. Saat ini juga kami berdoa bagi saudara kami di Masamba dan sekitarnya yang kembali dilanda banjir. Berikutnya Tuhan, kami mohon Tuhan senantiasa menguatkan agar di tengah-tengah pergumulan saat ini mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan. Peliharakan hidup kami semua, berkati kami menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.